Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Sehat, Ibu. sehat, Bu. Puji Tuhan. Pagi ini kita dapat berkumpul di sekolah dengan keadaan sehat, itu semua karena berkat Tuhan. Untuk itu sebelum kita memulainya, kita mendahulunya dengan doa. Doa dipimpin oleh Lenia. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Leni untuk hari ini telah memimpin kita untuk memulai kegiatan hari ini dengan doa. Sebelumnya Ibu mengecek terlebih dahulu kehadiran anak-anak. Dengarkan absennya baik-baik ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Leni, Hadir, Bu. Rita, Ada, Bu. Yahman, Hadir, Bu. Alwija Rojai, Ada, Bu. Benita, Saya, Bu. Hidayati. Hadir, Bu. Ya. Baik anak-anak, mari kita masuk pada pembelajaran kita hari ini. Sesuai dengan apa yang sudah Ibu tampilkan, bahwa pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan teks eksplanasi. Setelah kita mengikuti kegiatan pembelajaran teks eksplanasi, anak-anak diharapkan dapat memahami teks eksplanasi dan bagian-bagiannya. Kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini yaitu KD 3.10, menelaah teks eksplanasi berupa teks struktur dan kebahasaan, kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kita belajar tentang struktur dan kebahasaan teks eksplanasi, anak-anak bisa menentukan struktur yang terdapat dalam teks eksplanasi, kemudian mendata kaidah kebahasaan apa saja yang ada di dalam teks eksplanasi. Bagian yang pertama, isi teks eksplanasi menjelaskan tentang proses atau berupa rangkaian suatu fenomena, baik itu yang berkaitan dengan alam, sosial, maupun budaya. Ya, jadi dalam pemaparan teks eksplanasi itu sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa, uraiannya itu akan bersifat kronologis. Kausalitas, maaf ya, uraiannya itu akan bersifat kausalitas. Sedangkan jawaban atas pertanyaan mengapa, uraiannya akan bersifat kronologis.
Yang kedua, struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi memiliki 3 struktur. Yang pertama, identifikasi fenomena. Struktur yang kedua, proses kejadian. Dan struktur yang ketiga adalah ulasan. Pada bagian identifikasi fenomena, di situ dijelaskan tentang latar belakang terjadinya suatu fenomena. Sedangkan pada bagian proses kejadian, itu bisa berisi tentang kronologi terjadinya suatu fenomena, dan juga bisa berisi tentang penyebab terjadinya suatu fenomena. Sedangkan pada bagian struktur yang ketiga, yaitu ulasan, yang berisi tentang pendapat atau konsekuensi terhadap fenomena yang terjadi. Ya. Mari kita perhatikan penjelasan lebih rinci tentang identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena berarti mengidentifikasi sesuatu yang diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Pada penjelasan bagian yang kedua, yaitu struktur teks eksplanasi, berisi penggambaran rangkaian kejadian sebagai perincian atas kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena. Itu bagian ini dapat disusun dengan pola kausalitas maupun pola kronologis. Pada bagian struktur yang ketiga, yaitu ulasan. Ulasan itu berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi dari kejadian yang dipaparkan pada bagian sebelumnya, atau pada bagian identifikasi fenomena dan penggambaran rangkaian kejadian. Mari kita masuk pada bagian yang berikut, yang ketiga, yaitu kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki kaidah kebahasaan yang berbeda dengan teks lain. Ya, kaidah kebahasaan yang dimaksud yaitu yang pertama, menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas itu misalnya sebab, karena, oleh karena itu, sehingga. Dan kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan konjungsi kronologis. Ya, konjungsi kronologis ini adalah konjungsi yang berhubungan dengan waktu, seperti ketika, setelah itu, pada akhirnya. Sedangkan kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang ketiga menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Jadi pada bagian yang ketiga ini menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Ya, contohnya ada gerhana, burung, kesenian daerah, perkembangan budaya Papua. Nah, di dalam teks eksplanasi itu juga ada kebahasaan yang keempat, yaitu kaidah menggunakan kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahasnya. Ya, misalnya kata-kata teknis yang berkaitan dengan bidang pertanian atau bidang lingkungan hidup, misalnya reboisasi, eksploitasi, agribisnis, dan lain-lain. Mari kita perhatikan contoh teks eksplanasi. Contoh teks eksplanasi ini
berjudul Hujan. Anak-anak bisa membaca teksnya? Bisa, Bu. Sabu. Sudah selesai dibaca bagian yang ini? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan dengan membaca bagian yang ini. Silakan dibaca ya, anak-anak. Yahman sudah selesai baca bagian yang ini? Sudah, Bu. Baik. Leni sudah? Sedikit lagi, Bu. Sudah, Bu. Oke. Benita juga? Udah, Bu. Oke, berarti semuanya sudah selesai. Nah, sudah selesai membaca teks eksplanasi yang Ibu tampilkan. Sekarang Ibu memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bisa mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan materi yang sudah Ibu jelaskan. Ada yang bisa membuat pertanyaan? Saya, Bu. Oke, silahkan Rita. Dari teks yang Ibu tampilkan ada beberapa kata yang Ibu tandai dengan tinta berwarna merah. Nah, apakah yang Ibu tandai ini termasuk kepada kebahasaan dari teks eksplanasi ya, Bu? Iya, betul sekali Rita. Rita dalam membaca teks eksplanasinya sangat teliti sehingga sudah bisa menemukan kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Bagus ya Rita, Ibu kasih jempol 2 untuk Rita. Iya, Bu. Terima kasih. Jangan lupa nilainya bagus ya, Bu. Iya, iya Rita, Ibu jamin itu. Ada lagi? Saya, Bu. Silahkan Yahman. Itu kan ada contoh teks eksplanasi mengenai Iya. hujan ini, Bu. Jadi saya lihat di sini di situ menguraikan tentang proses terjadinya atau turunnya air hujan, ya. Ya. Nah, kalau misalnya sesuai dengan struktur teks eksplanasi, Bu, di poin pertama kan identifikasi fenomena. Nah, pertanyaan saya, berarti hujan ini termasuk fenomena begitu? Iya, betul sekali. Bagus ya pertanyaan dari Yahman. Kalau kita rangkai pertanyaan dari Yahman, akan menjadi seperti ini. Apakah hujan adalah sebuah fenomena alam? Ya, jawabannya itu. benar. Iya, bagus sekali. Ya, tepuk tangan juga untuk Yahman. Ya, Bu. Ada lagi?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu ingin bertanya. Apakah struktur dari teks eksplanasi? Bisa dijawab oleh Benita? Saya Bu, Oke, silahkan Leni. ya struktur teks eksplanasi itu yaitu yang pertama adalah identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, ulasan, kausal yang rangkaian kejadiannya ada berhubungan dengan kausalitas dan kronologis, Bu. Iya, betul. Struktur teks eksplanasi itu ada 3, yaitu identifikasi fenomena, proses kejadian. Di dalam proses kejadian itu ada kronologis dan ada kausalitas, dan struktur yang ketiga itu adalah ulasan. Nah, pada teks fenomena alam yang berjudul hujan, ada yang bisa menyebutkan bagian mana yang merupakan bagian identifikasi fenomena? Ada Hidayati, boleh bisa menyebutkan? Ada yang lain yang bisa? Saya Bu, Silahkan Leni. yang merupakan bagian dari fenomena itu terdapat di paragraf 1, Bu. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Leni. Bagian identifikasi fenomena pada teks yang berjudul hujan ini adalah paragraf pertama. Selanjutnya, bagian proses kejadian terdapat pada paragraf keberapa? Saya Ayo. di paragraf 2 sama 3, Bu. Iya, betul sekali yang disampaikan oleh Yahman. Selanjutnya, pada paragraf ketiga, itu adalah bagian struktur. Apa itu? Proses kejadian. Bagian yang ketiga. Penegasan, Bu. Iya, bagian yang ketiga itu adalah bagian yang berisi ulasan. Nah, sekarang anak-anak sudah paham kan tentang struktur dan kaidah kebahasaan yang ada dalam teks eksplanasi. Strukturnya ada 3 dan ada juga kaidah kebahasaan, ada 4. Kaidah kebahasaannya itu yang pertama menggunakan konjungsi apa tadi? Konjungsi kausalitas. Iya, kemudian yang kedua menggunakan Konjungsi kronologis, Bu. iya konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis kalau kita perhatikan di layar itu sudah ada contohnya di situ, tulisan-tulisan yang berwarna merah. Iya. Bu. Kemudian yang berikut menggunakan Kata tenis, Bu. iya, betul sekali. Dan yang terakhir itu menggunakan Kata benda, Bu. apa? Apa, Jai? Kata benda, Ibu. Iya, kata Benda benda jenis fenomena. yang merujuk pada jenis fenomena. Oke, baiklah anak-anak. Tiba saja untuk anak-anak masuk dalam sesi diskusi kelompok. Pembagian kelompok sudah dibagi ya pada pertemuan yang lalu. Kita ikuti saja pertemuan yang lalu itu kelompok 1 ada Jai, ada Benita, ada Hidayati. Kelompok 2 ada Leni, ada Rita, dan ada Yahman. Baik, Bu. Nah, silakan anak-anak memperhatikan pada bagian lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu bagikan. Yang sudah Ibu bagikan lewat grup WA ya,
WA kelas kita ya. Di situ ada tugas yang harus anak-anak selesaikan. Tugas yang pertama, yaitu anak-anak menentukan struktur dari teks eksplanasi yang dibaca. Lalu yang kedua, anak-anak mendata kaidah kebahasaan apa saja yang ada di dalam teks eksplanasi yang anak-anak baca. Di dalam lembar kerja peserta didik itu ada 2 teks ya. Teks yang pertama itu berjudul Gempa Bumi. Teks yang kedua itu judulnya Longsor ya. Ya, silakan anak-anak duduk sesuai dengan kelompoknya. Sudah Bu. ya? Sudah, Bu. Oke, silakan didiskusikan pertanyaan yang sudah Ibu berikan dengan melengkapi teks, melengkapi format ya yang Ibu bagikan pada lembar kerja peserta didik itu. Waktu yang Ibu berikan 10 menit dari sekarang. Apakah ada kesulitan dari kelompok 1 atau kelompok 2? Tidak, Bu. Apakah sudah selesai? Belum, Bu. Oke, silakan. Waktunya masih tersedia. Bagaimana, Yahman, sudah selesai? Belum, Bu. Belum, Bu. Oh iya, tidak ada kendala? Tidak ada, Bu. Aman, Bu. Ya, dipastikan ya semua anggota kelompoknya aktif ya. Iya, Bu. Kelompok 2. Bagaimana, Benita? Diskusi dalam kelompoknya berjalan baik? Lancar, Bu. Sedikit lagi siap, Bu. Oke. Iya, Bu. Kami satu kelompok itu, Bu. Aktif kami ini, Bu. Oh iya. Bagaimana, Rita, diskusi kelompoknya? Sudah, Bu. Bagaimana, Benita? Kita langsung? Oke. Ya. Benita ya yang menampilkan. Kita yang nomor berapa? Nomor 1. Nomor 2 kita. Kedua kita. Ya, silakan. Apa saja struktur dari itu ya? Iya. Iya. Dari teks yang kedua itu. Strukturnya dulu. Nah, struktur teks yang kedua
hasil identifikasi dari teks yang kedua, kerja kelompok kami, identifikasi fenomenanya itu di paragraf pertama, proses kejadiannya ada di paragraf kedua sampai ketiga, kemudian struktur yang ketiga ulasan itu ada di paragraf yang keempat. Kemudian kaidah kebahasaan teks 2 yang berhasil kami identifikasi adalah konjungsi kausalitasnya itu adalah akibat, kemudian konjungsi kronologisnya adalah yang pertama selanjutnya, kemudian kata benda yang merujuk pada fenomena yaitu kata longsor dan lereng gunung, dan yang terakhir itu kata teknis yang berhasil kami identifikasi dari teks 2 adalah deforestasi. Itulah hasil diskusi kami. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih untuk kelompok Benita yang sudah menyampaikan hasil diskusi kelompok. Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Ada, Bu. Ya, silahkan Jai. Saya menambahkan aja yang disampaikan Benita tadi, Bu. Ya, boleh. Untuk konjungsi kausalitasnya, satu lagi yang juga saya dapat di sini, Bu, karena. Oh iya. Itu saja, Bu, dari saya, hanya tambahan. Terima kasih, Jai. Sama-sama, Beni. Ya, terima kasih Jai melengkapi jawaban dari kelompoknya Benita dalam kaidah kebahasaan konjungsi kausalitas. Ada satu yang dilengkapi oleh Jai, yaitu kata karena. Masih ada lagi tanggapan dari yang lain? Oke, kalau tidak ada tanggapan lagi. Ada, Bu. Oh ya, silahkan Hidayati. Ya, saya hanya menambahkan tadi dari kaidah kebahasaan, mungkin kelompok 2 tadi ya. Kurang menambahkan ada konjungsi kronologisnya, Bu. Ada yang pertama di situ mungkin tertinggal, Bu. Oh iya, melengkapi ya dari Hidayati, melengkapi jawaban dari kelompoknya konjungsi Benita. kronologisnya, Bu. Ada lagi yang pertama di situ. Oh iya, Ya, betul terima kasih, sekali. Hidayati. Ya. Apa masih ada yang lain yang ingin menanggapi? Sudah, Bu. Oke. Kalau tidak ada lagi, Ibu mengapresiasi penampilan dari kelompoknya Benita bahwa semua yang dikerjakan oleh Benita tadi itu sudah tepat. Hanya ada beberapa kekurangan yang sudah dilengkapi oleh teman-temanmu yang lain dan menjadi lengkap. Ya, kita berikan A+ untuk kelompok Benita yang sudah menampilkan hasil kerjanya. Kita lanjut pada kelompok yang berikut. Silakan. Yang mana ini? Belum cukup, satu kelompok saja, Bu. Oh ya. Seperti instruksi. Iya, Bu. Oke, terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyajikan hasil diskerja kelompok. Ibu berharap bahwa di pertemuan selanjutnya anak-anak bisa mengerjakannya dengan teliti, dengan penuh kerjasama seperti hari ini. Ya. Dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan sejak tadi, apakah yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini, ada yang bisa menyampaikan simpulannya atau ya semacam menyampaikan kembali apa saja yang sudah kita pelajari, refleksi ya gitu. Saya, Bu. Silakan Leni. Ya, baiklah. Kita sudah mempelajari tentang teks eksplanasi, sehingga ada di dalam teks eksplanasi itu ada jawaban-jawaban atas pertanyaan mengapa sesuatu itu bisa terjadi. Kemudian teks eksplanasi itu juga adalah
jawaban yang menguraikan bagaimana kronologis terjadinya peristiwa tentang apa yang dibicarakan tentang teks eksplanasi itu. Kemudian di teks eksplanasi itu memiliki struktur, yaitu struktur yang pertama identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, yaitu berhubungan dengan kausalitas dan kronologis. Nah, yang ketiga adalah struktur ulasan. Dan juga di dalam teks eksplanasi itu ada kaidah kebahasaan, yaitu konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, atau jenis fenomena, dan yang terakhir adalah perspektif. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Leni yang sudah menyampaikan kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini, bahwa teks eksplanasi itu ada memiliki 3 struktur dan ada kaidah-kaidah kebahasaan di dalamnya. Yang sudah disampaikan oleh Leni tadi, bahwa teks eksplanasi memiliki 3 struktur. Yang pertama itu identifikasi fenomena, yang kedua itu rangkaian kejadian, dan yang ketiga itu adalah ulasan. Sedangkan kaidah kebahasaannya itu memiliki 4, yaitu konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, kata benda yang merujuk pada fenomena, dan kata teknis atau peristilahan. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Anak-anak sudah paham semuanya ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Karena anak-anak sudah memahami materi kita hari ini, maka tercapailah sudah indikator pembelajaran kita hari ini. Ibu informasikan pada pertemuan yang akan datang, kita masih belajar tentang teks eksplanasi, tetapi dengan kompetensi yang berbeda, yaitu menulis teks eksplanasi. Harapan Ibu, anak-anak ketika di rumah, silahkan membaca materi-materi yang berkaitan dengan teks eksplanasi di buku-buku yang lain atau di perpustakaan sekolah untuk bisa menambah pengetahuan anak-anak. Ya. Itu saja yang Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini, dan mengakhiri seluruh rangkaian pembelajaran kita hari ini, kita akhirinya dengan doa. Doa dipimpin oleh Yahman. Ya, Bu. Silahkan tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa. Baik teman-teman, sesuai petunjuk dari Ibu kita, mari kita bersatu dalam doa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Yahman. Ya, Bu. Selamat pagi anak-anak. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Baik, Bu Eti, terima kasih untuk penampilannya hari ini terkait paid teaching yang akan Ibu bawa nantinya di uji komprehensif. Ini atau RPP satu lagi saya nggak tahu. Ibu lah yang memilih mana yang lebih baik RPP-nya ya, Bu Eti. Ya, Bu. Oke, langsung saja ya Bu Eti. Di kegiatan awal tadi Bu Eti sepertinya lupa stimulus. Oke. Iya, apakah stimulus apakah tadi tersampaikan Bu Eti untuk stimulus? Ini stimulus memang tidak ada Bu pada bagian yang ini. Di Oke. RPP tidak sempat sampaikan. Di RPP Ibu juga nggak menyampaikan untuk stimulus terlebih dahulu? Iya, Bu. Oke, lanjut kita ke bagian Ibu tadi memberikan contoh teks eksplanasi terkait hujannya Ibu ya? Iya, Bu. Oke, Ibu tadi kan membilangkan apakah bagian ini sudah selesai dibaca? Apakah bagian ini sudah selesai dibaca? Seharusnya itu bukan bagian, tapi paragraf. Apakah paragraf pertama anak-anak Ibu sudah selesai membacanya? Sudah Bu, Iya. Oke kita lanjutkan ke paragraf kedua ya anak-anak. Lanjutkan seterusnya ke paragraf berikutnya Bu. Iya, Bu. Oke, itu dia. Terus saat Ibu membacakan slide-nya, itu masih banyak kata-kata yang tertinggal, yang tidak terbaca. Iya. Itu dia. Kalau misalnya Ibu mau membacakannya, misalnya pengertian teks eksplanasi, Ibu bacakan aja pengertian, terus Ibu kasihkan contoh yang tidak ada di PowerPoint itu Ibu tulis.
Gitu. Kalau Ibu ingin mempersingkat, singkatlah bahasa yang ada di PowerPoint Ibu. Itu dia. Oke, Bu Eti. Ya, Kalau Bu. untuk PowerPoint-nya sudah bagus, refleksinya sudah bagus, kesimpulan yang Ibu berikan juga sudah bagus. Cuma kosakata saat Ibu mengajar, nanti Ibu ulang lagi aja videonya, mana kosakata Ibu yang kurang nanti bisa Ibu perbaiki setelah Ibu melihat video Ibu ini. Baik, Bu. Oke, cuma itu saja Bu Eti, selebihnya bagus. Lanjut ke Bu Kesi ya, karena di sini udah jam 3:30 lewat. Oke, oke, iya, hampir ya. Oke, yuk lanjut Bu Kesi. Iya, baik Bu, terima kasih. Hmm. Berarti coba dilihat ininya Bu, slide yang pertama. Slide yang pertama Ibu. Bu, sebentar Bu, saya ini kembalikan F5-nya ini bagaimana Bu supaya bisa mudah kelihatan slide yang pertamanya. Klik aja coach. ESC-nya di ujung kanan kiri atas Ibu. Kiri. Tombol escape-nya, escape. ESC, iya. Nah, Sudah ditekan tapi Atau habiskan sampai habis itu. Iya, klik dulu sampai habis slide-nya Bu, biar kembali dia. Klik kembali slide-nya, biar sampai habis dia ininya. Oke. bagian yang mana Bu? Bu Kesi tadi? Bagian, coba buka yang pertama dulu. Bagian pertama. Iya. Oke. Bagian kedua Bu, bagian kedua. Bagian ketiga. Nah, ini KD. Ini KD-nya salah apa bagaimana Bu? Bilang seperti ini ya? Kalau di KD yang ada di dalam silabus itu menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Tetapi yang ada di buku itu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan. Tapi Ibu ini kan semua Ibu menerangkan menelaah teks eksplanasi berupa kejadian suatu fenomena. Menelaah teksnya berarti Ibu ya? Iya. Oke. Tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Sri tadi tentang stimulus. Pada di RPP Ibu memang tidak ada stimulus untuk menampilkan gambar atau video, tidak ya? Iya Bu, tidak. Iya, itu seperti itu. Iya. Karena kan saya lihat Ibu penampilannya ini kan yang Ibu tampilkan hanya sekedar tulisan semua. Latarnya memang latar apa di sini? Ini terlihat latarnya latar hujan ya kan? Iya. Tapi lebih baik, alangkah lebih baiknya kalau Ibu memberikan stimulusnya berupa gambar, video hujan ya kan? Video gempa ditampilkan. Video apa lagi? Fenomena alam yang lain. Jadi anak-anak ini rupanya fenomena alam yang lainnya ya. Seperti itu. Ya. Lebih enak gitu Bu, biar anak-anak segera nangkep apa yang Ibu ajarkan ya mengenai teks eksplanasi. Kemudian lanjut Ibu bagian pengertiannya coba. Pengertiannya di mana Bu? Poin 4. Poin 4 coba. Oh, ini tujuan. Pengertiannya mana Bu? Pengertiannya ada di pertemuan sebelumnya Bu, tidak ada di KD yang ini. Oh, begitu. Iya. Ini tadi menelaah teks eksplanasi. Menelaah ini Oke lah kalau begitu. Ini menelaah isi struktur. Isinya berupa ini, strukturnya di bagian bawah ya.
Iya, Bu. Oke. Iya, itu yang bagian isi. Coba Ibu buatkan lebih rinci lagi karena di situ banyak sekali tulisannya. Nah, ini. Hanya garis besarnya saja, kemudian pemaparannya Ibu jelaskan sendiri di belakang. Gitu. Jadi ini secara garis besarnya saja, isinya berupa begini-begini, bla bla, berupa rangkaian satu fenomena ataupun. Nah, untuk penjelasannya Ibu bisa jelaskan sendiri begitu. Tidak usah lagi pakai dalam pemaparannya teks eksplanasi sebagai jawaban. Kita menjelaskan saja sendiri. Gitu ya, Bu ya. Ya, Bu. Kemudian tadi contohnya hujan ya, Bu ya. Iya. Ya. Nanti tambahkan saja di situ gambar sedang hujan, ya Bu ya. Gambar hujan atau video. Karena sama sekali di sini gambar tidak ada saya lihat. Nanti yang ada anak-anak pada bosan mendengarkan Ibu ceramah seperti itu, Ibu ya. Ya, Bu. Karena anak-anak ini kan bahasa Indonesia jadi membosankan gitu. Kemudian tugas tadi, pemberian tugas kepada siswa, kepada peserta didik. Itu Ibu tadi mengatakan tugas sudah diberikan melalui grup WA tadi malam, gitu ya. Iya. Jadi pada saat pembelajaran ini anak-anak membawa HP gitu ya, Bu. Oh, iya. Bagaimana nih? Gimana ceritanya kalau Ibu? Sebenarnya dalam RPP dibagikan saat ini pembelajaran itu berlangsung, tapi bicaranya yang salah. Iya, tadi Ibu mengatakan tugas sudah Ibu berikan ya di grup melalui grup WA. Nah, berarti pada saat ini Ibu menampilkan PPT, PowerPoint, terus anak-anak mengidentifikasinya dengan membawa HP. Itu nanti diperbaiki ya Bu ya untuk kedepannya ya Bu. Ya, Bu. Ya. Sudah sih itu saja masukan dari saya Bu Erti. Semoga nanti selanjutnya akan lebih baik lagi. Saya kembalikan kepada Ibu Sri. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kesi atas masukan dan sarannya untuk Bu Eti. Iya, Ibu. Oke Bu Eti. Baik Bu Eti, kan kalau ini kan sudah Bu jelaskan tuh di minggu lalu Ibu bilang kan pengertian dari teks eksplanasi. Benar? Iya, betul. Oke. Kenapa nggak Ibu ulangi aja? Oke anak-anak, minggu lalu kan kita sudah belajar tuh tentang teks eksplanasi. Siapa yang masih ingat apa itu teks eksplanasi? Itu kan juga termasuk stimulus. Iya. Baik anak-anak, karena sudah paham dan tahu pengertian teks eksplanasi, hari ini kita akan masuk ke isi dan struktur teks eksplanasi ya. Di mana tujuan pembelajarannya apa? Ibu jelaskan lah. Itulah Ibu. Nanti coba Ibu dengarkan lagi video ini kan dikasih ke Ibu record kan? Ibu dengarkan lagi. Oke, Bu Eti. Iya, Bu. Oke. Baik, sampai di sini saran dan masukan saya untuk Bu Eti. Dan sampai di sini juga ya Bapak Ibu perjumpaan kita. Karena kita sudah tidak berjumpa lagi karena yang saya uji berbeda dengan Bapak Ibu. Iya, Bu. Begini, Bu. Bu Sri, Ibu. Yuk, lanjut. Iya. Ini saya mau sampaikan tadi. Saya tadi lupa merekod, Bu. Oh, nanti dikirim Pak Jai. Pak Jai record, Bu. Nanti minta ke Pak Jai, Bu. Kirimkan aja email Ibu ke Pak Jai ya, Bu Eti ya. Nanti minta tolong ke Pak Jai untuk mengirimkan ke Bu Eti. Iya, Bu. Oke. Ya, Bu Leni. Ya, Bu. Kamu minta tolong, Bu, tolong beri petunjuk untuk memasukkan animasi begitu di PPT itu. Oh, iya, belum tahu. Iya. Siap, sama-sama belajar, Bu. Siap, Bu. Iya. Ibu Sri. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya mungkin bagaimana kalau nggak sekarang nanti saya kirim video sama Ibu karena mungkin ini nanti sibuk untuk convert karena dua ini video yang harus saya convert ini. Kapan Bapak ini aja selesai aja bisa di hari Minggu Bapak kirim atau Senin? Oke, baik, Bu. Untuk tagihan kita bagaimana, Bu? Bukan hari ini? Bisa Bu ya. Tidak sekarang kami.
Oke, baik Bapak Ibu. Untuk ini ya, penguploadan Iya. tugas. Iya, Bu. Oke. Karena baru kami edit lagi, Bu, karena videonya panjang-panjang ini. Nah, Oke. Bu, izin bertanya, Bu. Nah, Iya, kayak tadi yang pertama itu kan memang sudah ada masing-masing. Nah, yang itu langsung kita kirimkan ataukah harus ada editan lagi, pembukaan atau bagaimana gitu, Bu? Itu tergantung Bapak Ibu. Kalau itu memang sudah bagus, memang dari awal sampai akhir itu tidak ada masalah, itu saja dikirim, nggak usah diedit. Oh gitu. Berapa menit jadinya, Bu? Bapak Bu Benita Berapa yang menit? ngomong. Videonya itu berapa menit? Tergantung Bapak Ibu tadi mengajar berapa menit kan, maksimal kan 30 menit di situ kan Bapak Ibu, 10 menit untuk saya dan Bu Kesi memberikan ini saran dan juga pendapat terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan di pre-teaching ini. Ya, nah Bu, jadi kan pertanyaannya gini nih, tadi ada teman-teman yang lebih dari 30 menit, berarti mungkin apakah 30 menit dipotong jadi 30 menit atau memang selama kawan-kawan yang tampil itu tadi, biar nampak misalnya mana pembukaannya sampai penutupnya, Bu? Oke, kalau misalnya bisa masuk lebih dari 40 menit, itu aja masukkan Bu. Tapi nanti dia kan kalau gagal kan tertolak dia sama sistem, nggak masuk dia Bu. Nanti ada tulisan merah. Terlalu besar gigabyte-nya. Nah, jadi terpaksa Bapak Ibu potong yang tidak penting. Jadi yang dipotong itu, Bu, bagi-bagian yang mungkin kurang penting di dalamnya ya. Iya, yang mungkin yang Bapak kan terlalu lama nih menunggu si siswanya ngerjakan tugas. Itu kan sampai berapa menit itu? Iya, Bu, ya kan? iya. Baik. Terus ada beberapa teman juga yang lainnya teman Bapak Ibu yang semuanya tampil kelompoknya. Satu aja perwakilan ambil. Iya, Bu. Nah, itu. Berarti mestinya Ibu harus ada komentar dari Ibu sama Ibu Iya. Iya, betul. Komentar masuk ya, Bu? Komentar masuk dalam video itu, kita ya, Bu? Itu yang penting, itu yang Iya. penting. Iya. Jadi bisa kan Ibu, kami nggak upload malam ini kan, biar kami setting dulu videonya, Ibu. Oke, boleh Pak J, boleh. Boleh Bapak Ibu semuanya. Tapi Bu. tidak masalah kan, Bu? Apa, Bu? Ya. Tidak masalah kan? Maksudnya karena waktu penguploadan itu kan jadwalnya di hari ini. Nah, kami memang belum sama sekali mengupload, tidak masalah kan, Bu? Tapi nanti coba saya pastikan dulu ke headbase-nya ya Bapak Ibu ya. Saya takut juga nanti Bapak Ibu ini. Nanti saya kasih tahu ke grup seperti yang kemarin itu. Iya, Bu. Nah, jadi Ibu izin tanya Ibu sebelum apa? Besoknya ya, ini menurut informasi mungkin Ibu sudah mendengar Ibu informasi besok ini, Bu. Kalau saya besok kegiatannya kosong Pak J, karena nggak ada, lanjut di hari Senin saya untuk ujian komprehensif. Ada bocoran Bu? Ada kegiatan kami besok gitu? Besok masih ini Bu, masih pembukaan untuk ujian komprehensif. Nanti Ibu dengarkan aja arahan-arahan dari dosen-dosen, karena ada 2 dosen yang masuk dari UMSU 1, dari Surakarta 1. Kami berdampingan. Oh iya Bu. Terus Bu, untuk yang bocorannya lah Bu, untuk uji ini kira-kira nanti apa sih yang akan ditanya atau bagaimana Bu? Atau kami memang masih pre-teaching atau bagaimana kira-kira Bu? Ditanya Bapak Ibu yang terkait dengan LK 1.1 sampai Ibu penyusunan RPP. Makanya saya bilang kalau Ibu udah memilih teks, jangan ungkit lagi masalah yang di belakang. Cari identifikasi masalah apa yang ada di teks. Misalnya Pak Yahman kan teks apa tadi eksposisinya Pak Yahman? Apakah dalam si siswa di teks eksposisi ini? Bapak harus tahu dari sekarang, harus Bapak ini klaster-klasterkan kelompok-kelompok. Jadi Bapak mengulang di LK 1.1 sampai 2.2. Sesuaikan dengan RPP Bapak Yahman ya. Begitu juga dengan Pak J. Berarti Bu, selain itu Bu, kira-kira apa yang perlu kami persiapkan Bu? Ini ya Bu, RPP sudah pasti sudah siap ya kan Bu, dan nggak ada lagi, nanti Ibu tinggal dengarkan arahan saja. Kami dapatnya dari itu aja untuk ujian komprehensif ini. Nanti kita kan sudah upload nih dua RPP. Nah mungkin RPP itu kita print atau bagaimana Bu? Iya, untuk sebaiknya Ibu print aja Bu. Nanti kan misalnya mereka bertanya, Ibu bisa buka yang Ibu print. Iya Bu.
Ya, karena kemarin kan Bu Kesi juga menyarankan kepada kami LK-LK sebelumnya itu kalau bisa di print gitu. Nah, berarti dengan RPP-nya juga di print ya Bu? Iya. Iya. Oke. Izin Bu, bisa saya Untuk dulu stop rekornya Bu? Oke, silakan stopkan dulu Pak J. Iya ya. Oke Bu.